Tapi waktu itu Allah beri kemudahan kepada beliau. Beliau hidup dalam rumahnya dengan tidak nyenyak, dimarahi oleh istrinya. Tapi ketika beliau ke hutan mencari kayu bakar, ini kayu bakarnya telah dipotong-potong oleh hewan liar. Mempelajari dan mengambil cerminan salafus saleh itu yang banyak diberikan cobaan. Pernah guru saya bercerita kisah tentang salafus saleh. Salah seorang ulama waktu itu beliau kesehariannya adalah, karena beliau bukan orang berada, beliau pun tinggal di kaki gunung. Keseharian beliau ini mencari kayu bakar di hutan-hutan. Cuman kekurangan beliau waktu itu istrinya galak. Jadi tiap kalau bahasa kita bilang ini tiap kali pulang ke rumah bukan surga, dia dapat neraka. Enaknya tinggal di hutan aja gitu kan. Enggak jadi baiti jannati. Enggak baiti jannati. Jadi kan udah kebalikan. Jadi pada saat itu tiap hari beliau ini dimarahin sama istrinya, ada aja masalahnya. Tiap hari nggak enak pikirannya. Lebih enak di hutan. Jadi tiap hari beliau keluar ke hutan. Cuman kalau orang dulu ini kan cari kayu bakar kan mesti nebang dulu. Tapi waktu itu Allah beri kemudahan kepada beliau. Beliau hidup dalam rumahnya dengan tidak nyenyak, dimarahi oleh istrinya. Tapi ketika beliau ke hutan mencari kayu bakar, ini kayu bakarnya telah dipotong-potong oleh hewan liar. Ditebas dicabut pohonnya oleh gajah, kemudian dipotong-potong oleh binatang-binatang lain. Itu adalah kemudahan yang Allah beri. Kemudian itu hampir beberapa tahun kehidupan beliau seperti itu. Kemudian hingga istri yang galak tersebut meninggal, beliau menikah lain. Ketika beliau menikah dengan istri yang baru ini berbeda 180 derajat dengan istri yang lama. Yang ini salihah, cukup baik dan cukup menenteramkan jiwa. Akhirnya baiti jannati itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga beliau. Namun sekarang berbeda. Ketika tiap kali beliau ke hutan, ke gunung, naik ke gunung untuk mencari kayu bakar, ini nggak ada lagi binatang yang menebang pohon, tapi beliau harus mulai dari nol sendiri. Maka di sini kita bisa ambil hikmah apa? Setiap perkara yang Allah beri dalam kehidupan rumah tangga kita, ini Allah akan memberi kelebihan di tempat yang lain. Sekarang kita pulang ke rumah, dalam rumah kita kadang-kadang kita pengen makan daging kambing, daging ayam, kita cuma makan ikan asin, kadang-kadang nasi mesti kita taruh minyak makan sama garam. Tapi ingat, ini kekurangan ini akan Allah beri kelebihan pada tempat yang lain. Disinilah perlu kebijakan seorang suami dalam bersyukur. Bagaimana dia mengajarkan pribadinya sendiri, bagaimana dia mengajarkan istrinya. Kadang-kadang kita makan di rumah kayak gitu, siapa tahu di luarnya kita dapat yang lain. Maka dalam kehidupan kita ini, baik di rumah ataupun di luar rumah, tidak akan jauh dari masalah dan tidak akan jauh daripada segala kelebihan yang Allah berikan. Maka jangan lupa dua sikap tadi, bersabar dan bersyukur.